Alhamdulillah kitabnya sudah dibaca. Saya cerita pengalaman pentingnya talqin dzikir. Saya punya cerita yang masih hidup dan cerita yang akan mati dan yang sudah mati. Dulu jadi ingat karena kemana-mana diputar-putar kepada kata tadi Kiai Nurul Jadid, ternyata kembalinya kepada yang ke-12, angka 12, ke la ilaha illallah. Ternyata perputaran dunia ini karena yang 12. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah sudah mulai agak ada perkembangan pemahaman. Kalau dulu innalillah itu terucap dari lisan kita semua begitu melihat ada kabar meninggal atau melihat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berkumpul pada hari ini di tempat paling suci segolong langit, yaitu masjid. Kita belajar melaksanakan pelaksanaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un di mana saja, kapan saja, lagi apa saja, selalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata Abah guru mursyid, tidak akan bisa kembali kepada Allah kalau tanpa talqin dzikir. Umum kalau tidak mengamalkan la ilaha illallah. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil mauti wala fil quburi wala fil nusyur. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan bagi ahli la ilaha illallah. Begitu akan meninggal, sakarat, begitu di dalam kubur dan begitu dibangkitkan lagi nanti dari alam kubur. Ada yang bertanya usil. Karena penting, kalau tidak bertanya, bagi penting yang tidak mengerti harus bertanya supaya mengerti. Ada yang tanya sama Abah dulu, yang dimaksud ahlinya itu yang mana? Semua kita ahli, semua pintar. Kalau Abah nalkin dulu, jangankan yang Islam, yang kafir pun juga banyak yang pintar. Jangankan manusia, burung beo pun juga banyak yang pintar kalau sekedar membaca la ilaha illallah. Begitu kata Abah. Jadi pengamal la ilaha. Jadi tidak akan bisa pulang ke Allah tanpa talqin dzikir. Karena pengamal dzikir la ilaha illallah di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu setiap nafas, sekali nafas sudah diisi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafas, kata Abah, illallah sudah tidak balik ini nafas, tinggal dikubur karena sudah kembali kepada Allah. Kalimat terakhir yang diucapkan adalah illallah. Jadi siapa ahli la ilaha illallah? Kata Abah, saya sebagai murid niru, ikut Abah, apa perkataan Abah, dahu beliau saya contoh, saya jadikan dalil. Siapa yang dimaksud ahli la ilaha illallah? Pecandunya, para pecandu la ilaha illallah. Di setiap waktunya dalam 5 waktu sehari semalam, sedikitnya minimal 165 kali 5. Ada berapa nafas sudah terisi dengan la ilaha. Adapun yang sudah tertanam di dalam hati itu tidak terhalang oleh ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau bahasa singkatnya, ketahuilah bahwa hu itu juga la ilaha illallah. Kalau di luar berbunyi la ilaha illallah, di dalam bunyinya. Kalau di luar dinamakan kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah. Kalau yang di dalam yang selalu mengesahkan Allah.
kalimat tauhid dan tauhidnya. Jangan sampai kita jadi orang yang suka selingkuh, di dalam ngomong hijau, di dalam merah, di luar hijau, di dalam merah. Jadi kalau di luar mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kalau diartikan, jadi yang di dalam yang selalu menuhankan, tidak menuhankan yang lain. Di luar boleh ingat dan boleh ingat sama yang lain, badan boleh bersama anak, istri, keluarga, tapi hati sudah selalu harus bersama Allah. Kita badan di dunia, tapi hati kita sudah di akhirat. Aduh, jadi ceritanya jadi lupa, waktunya sudah kelewat ya. Semoga tidak puas saja. Nah, kata Abah kan begitu, niru. Semoga tidak puas. Kalau puas nantinya kan nggak balik lagi. Kalau tidak puas penasaran. Jadi semoga menjadi tambahan. Mau cerita tadi maunya sedikit sajalah. Jadi biar nggak ada masalah. Kenapa harus talqin? Pertama, talqin itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya, kita ikut beliau, kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pewarisnya. Kalau kita mau ikuti, wah saya ikut Rasulullah, kapan kita ketemu? Kita cuma mendengar saja. Ikut guru. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Begitu. Jadi ikut guru saja. Ada cerita, ada kiai di Jeddah, saya tadinya di Jeddah, di Saudi. Namanya Kiai Mahya. Beliau di Jeddah sekarang sudah wakil talqin Abah. Sudah biasa ada pengajian gitu. Main ke rumah saya, singkatnya saya ajak Kiai, ikut saya yuk. Beliau tanya, kemana? Ke la ilaha illallah gitu. Ke la ilaha illallah. Ya saya pikir-pikir dulu. Bagus, itu penting. Karena itu pikiran itu juga akal dari Allah. Bagus. Udah begitu saja, pulang ke rumahnya, saya timbul pura-pura kaget, saya telepon, Kiai udah nyampe, alhamdulillah. Aduh, Kiai pulang saya jadi kepikiran banget. Ada apa Kiai? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Orang alim seperti Anda diajak ke la ilaha illallah, mau pikir-pikir dulu. Ada yang bilang mau istikharah. Istikharah sama siapa? Mau apa? Kalau bagi saya yang bodoh, paling apesnya, paling sedikitnya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu paling enggaknya. Ketika Quran itu dibaca, dengarkan, begitu saja supaya kamu termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Masa masih pikir-pikir dulu, apalagi la ilaha illallah itu sudah miftahul jannah, kunci surga. Orang kan tertarik kalau bicara tentang surga, bidadari, ini segala macam. Jadi kunci surga la ilaha illallah. Orang kalau mau masuk hilang harus lewat ini. Walaupun Abah dulu pernah bilang sama saya, sebenarnya la ilaha illallah itu sudah tidak butuh makna. Karena la ilaha illallah itu adalah nama Allah yang diarabkan. Begitu Abah, guru mursyid dulu ya. Gimana? Ternyata ada dalam kitab Jami' Al-Usul fil Awliya. Itu la ilaha illallah adalah ismul awal. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Singkat ceritanya akhirnya beliau talqin, sekarang sudah jadi wakil talqin Abah. Dan orang yang akan mati dan yang sudah mati sekalianlah. Ada orang mau mati, satu rumah sudah nuntun, sudah ngiling-ngilingin. Kata orang Madura mah, eling pak eling. Kata orang Jawa gimana? Dituntun gitu, la ilaha illallah kata yang hidup, nggak mau ikut. Dibacain Kahfi, Yasin, Ar-Ra'd segala macam. Udah kebiasaan dari dulu. Bukan jelek, itu bagus, itu juga anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menuntun supaya ikut membaca la ilaha illallah tidak bisa.
3 hari 3 malam. Akhirnya SMS, itu Facebook Messenger. Assalamualaikum apa? Gimana? Singkat ceritanya, ini nenek saya mau mati, sulit banget. Mungkin nenek saya ini banyak dosa. Oh begitu. HP kamu ada loudspeakernya ini. Ini tahun 2013. Waktu pengangkatan wakil talqin pertama, tahun pertama apa? Saya sudah kembali ke Jeddah. Kenapa? Ya sudah, ditalqin saja. Iya, katanya. Orang di sini satu rumah yang teriak nggak bisa dengar, nggak mau ngikut. Kamu dari HP. Bukan urusan kamu. Taruh saja di kuping. Semoga masih terkejar. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Gitu. Sudah taruh. Singkat cerita, talqin selesai di Gerkhabi. 3 menit selesai, ada SMS. Alhamdulillah, sudah bisa nyebut Allah. Tadinya teriak-teriak terus. Malamnya gimana? Masih begitu, cuman teriaknya Allah sekarang. Bagus. Taruh di kupingnya lagi, tawassulan saya lagi dari Jeddah. Akhirnya pamit tidur, besoknya semua anak cucunya dipanggil, sini. Mana itu? Mau kemana? Saya minta antar, saya mau pulang. Mau pulang kemana? Wong di sini sudah rumahnya. Saya mau pulang ke Allah. Dan di situ innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada anaknya yang salah satu baru ini, berapa tahun, mungkin setahun, berapa bulan, itu nangis malam. Bapaknya sakarat, yang nungguin juga banyak, nggak bisa. Ada yang bilang sampai seperti mujair, tidak ada airnya. Begitu. Jadi kalau tadi kitabnya dibaca, ayatnya disampaikan, saya sampaikan pengalaman saja. Survei membuktikan. Itu nangis. Sedang saya itu di tempat saya itu dicap sesat, dikir la ilaha illallah, teriak-teriak. Jangan. Mau dibawa ke rumahnya supaya ditalqin. Kalau saya ke sana nanti dikirain bisik-bisik lagi, itu dibisikin ajaran sesat lagi. Biarin, bawa air saja, karena pulang. Dibiarin semalam menggergaji. Gaji suara nafas. Paginya saya telepon bagaimana keadaan, tetap ya sudah habis isyraq, saya mau isyraq dulu. Isyraq, talqin, selesai talqin, dikir sendiri, pulang sendiri. Jadi yang begituan ditunjukkan keagungan Allah, ditunjukkan keagungan talqin dikir. Karena ini perintah Allah, laqinu mautakum la ilaha illallah, jangan nunggu mati sekarang, yang sekarang ini hati yang lebih lalai. Singkatnya, begitu ditalqin pulang dan terdengar dikirnya oleh banyak orang yang nungguin, pulang dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga menambah keistiqomahan dan kemanfaatan. Benarnya dari Allah dan dari guru saya, salahnya dari saya sendiri. Jadi mohon dimaafkan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi